Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat di mana saja berada dengan channel Babe Lukman Har. Sahabat di mana saja berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam segala ikhtiar-ikhtiarnya, sehingga mendapatkan keberkahan dalam segalanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat, kali ini Babe akan mensajikan berhubungan dengan video viral kedatangan Paus dan banyak muslim yang cium tangan pada beliau. Apakah ini ingin mendapatkan keberkahan atau ingin mendapatkan lain? Tentunya wallahu alam. Sahabat, kala itu Nabi besar Muhammad SAW pernah didatangi oleh seorang raja dari Ghassan, dan raja ini beragama Nasrani. Beliau bernama Raja Jabalah, dan Nabi besar Muhammad SAW menyambutnya dengan sangat baik. Sahabat, marilah kita sama-sama saksikan penjelasan yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua dari channel Tasik Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar luas dan viral di media sosial di mana ada sekelompok muslim yang mendatangi Paus Fransiskus, kemudian menyalami dan mencium tangannya. Sebagaimana caption dari video ini disebutkan, bahagia tak terkira mencium tangan Paus dan diberkati langsung. Puji Tuhan. Kita di sini tidak mempermasalahkan Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Beliau sebagai tamu dan kita harus menghargai dan menghormati kedatangan beliau ke Indonesia. Apa yang kemudian dicontohkan oleh Nabi SAW, maka tentunya kita sebagai umatnya harus mengikuti. Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang Nasrani. Beliau adalah seorang raja dari Ghassan. Apa yang kemudian Nabi SAW lakukan ketika Jabalah namanya mendatangi Rasulullah SAW? Maka Nabi SAW menyambutnya dengan baik dan akhlak budi yang tinggi. Dikutip dari Tarikh Tobari, Tarikh Imam wal Mulk, Jabalah datang ke Madinah untuk bertemu Nabi Muhammad SAW pada tahun 9 Hijriah 630 Masehi. Dia bertemu kepada Nabi dalam konteks perundingan dan mencari perlindungan. Pertemuan ini diadakan untuk membahas hubungan antara komunitas Kristen dan komunitas Muslim yang berkembang di Jazirah Arab. Pertemuan yang begitu sangat baik dan indah mencerminkan toleransi Nabi SAW begitu sangat tinggi. Akhlak Nabi SAW begitu sangat mulia. Baik yang datang adalah umat Nasrani ataupun Yahudi, Nabi SAW menyambutnya dengan baik. Jabalah ini pernah masuk Islam pada masa Khalifah Umar. Namun keislaman beliau ini bukan betul-betul datang dari hatinya, tapi justru karena ingin kekuasaan. Sedangkan dalam Islam mengajarkan untuk ketawaduan, bukan ketamakan dan haus akan kekuasaan, sehingga ia kembali ke dalam golongannya untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Artinya dia keluar daripada Islam. Baik, jadi di sini clear ya, kita tidak mempermasalahkan Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Namun pertanyaannya di sini adalah, bolehkah umat Muslim yang datang ke Paus Fransiskus untuk mencari berkah? Maka tentu pertanyaan ini wajib kita jawab. Dan sebelum kita menjawabnya, kita harus tahu dan mengerti apa itu arti berkah. Di dalam kitab Lisanul Arab yang disusun oleh Ibnu Manzur, bahwa berkah itu adalah az-ziyadatu wan nama, tambahan dan pertumbuhan, atau al-khairul kathirud daim, kebaikan yang banyak dan berkelanjutan. Dalam kitab Syarah Sahih Muslim yang disusun oleh Imam An-Nawawi, bahwa berkah itu adalah an-naf'u waz-ziyadatu fil khair, manfaat dan pertambahan dalam kebaikan. Sedangkan dalam Syu'bul Iman yang disusun oleh Imam Al-Baihaqi, berkah itu adalah al-khairu al-wafiru alladhi ya'ti minallah, kebaikan yang melimpah yang datang dari Allah. Sedangkan Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan berkah itu adalah an-nama'u waz-ziyadatu fi kulli ma yuriduhullah lil insani minal khair. Berkah adalah pertumbuhan dan penambahan dalam segala hal yang Allah kehendaki dari kebaikan untuk manusia. Artinya berkah itu adalah kebaikan, pertambahan kebaikan, atau dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa al-barakatu hiya
ziyadatul khair, berkah itu tambah-tambahnya kebaikan. Nah, ikhwafillah, permasalahannya di sini dari siapa berkah itu datang? Maka tegas jawabannya ada dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai berkah dari siapa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Walau anna ahlal qura, dan sekiranya ahlal qura, penduduk kampung itu, amanu wattaqau, beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakat, maka kami akan bukakan keberkahan itu, kami akan anugerahkan keberkahan itu, Allah akan berikan keberkahan itu. Artinya berkah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas umat Islam mencari keberkahan bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya ikhwan, ini bukan hanya video ini saja yang kemudian kita luruskan, tetapi ada beberapa video yang tentunya ini sangat miris kalau misalkan kita lihat. Salah satunya misalkan dalam video ini ada seorang muslimah yang didoakan langsung oleh pendeta. Dia adalah seorang muslimah yang berkerudung ya ikhwah. Tetapi yang kami sayangkan di sini, kenapa dia meminta kepada pendeta yang tidak seakidah, yang tidak seiman? Maka dari segi keyakinan saja ini sangat berbeda. Ketika pendeta ini berdoa, maka berdoanya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru pendeta ini berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita meyakini bahwa Yesus atau Isa adalah sebagai nabi, tetapi pendeta ini justru meyakini Isa atau Yesus sebagai Tuhan. Maka apa yang kemudian dilakukan oleh saudari kita ini keliru. Harusnya ibu ini datang kepada ustadz, datang kepada kiai, memohon untuk didoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doanya. Akan tetapi kalau misalkan kita melihat ibu ini yang justru datang ke pendeta, maka ini keliru, karena dari segi akidah saja sudah berbeda. Dan kalau misalkan kita melihat non-muslim sendiri ketika menyalami Paus Fransiskus, itu biasa-biasa saja ya Pak. Tidak seperti sekelompok umat muslim tadi yang dalam caption tadi dikatakan mencari keberkahan. Kita bisa lihat ya Pak di sini ketika non-muslim yang bersalaman dengan Paus Fransiskus, ya, jadi sangat berbeda sekali ya Pak. Jadi biasa-biasa saja ya Pak. Baik, di sini kami bukan untuk menggurui, kami bukan untuk memberikan pengajaran atau pelajaran. Kami di sini juga masih dalam rangka belajar. Akan tetapi alangkah lebih baik mungkin kita di sini saling mengingatkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita arahan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ikhwafillah, tentu kami datang meluruskan bukan dari hati penuh kebencian, akan tetapi kami menyampaikan dengan penuh rasa kasih sayang. Ikhwafillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa mengambil iktibar, kita bisa mengambil pelajaran dari video yang kami sudah tayangkan. Dan jika video kami bermanfaat, silahkan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Qulu qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.